Dok, saya tertarik satu artikel katanya. Anda punya tips bagaimana ngecilin perut untuk laki dan menambah kejantanan gitu ya? Iya, itu sebenarnya menambah kejantanan. Ya, gampang sih kalau itu. Coba dong. Ya sebenarnya Tahu gini, gitu. kalau pakai rumus ya, ini rumus standar. Kalau kita bicara tentang, tapi gini, ini ada sebelum saya ngomong itu, saya ngomong itu dulu, saintifiknya dulu. Kenapa dalam Islam itu mungkin kegemukan itu tidak diharamkan ya, cuman bahkan Umar pernah memarahin seseorang ketika di zamannya beliau radhiyallahu anhu itu ada orang yang badannya besar gemuk gitu kan. Ternyata Gemuk di perut katanya. Iyalah, tentunya kalau laki-laki kan ke perut, Ke perut, ya. Kalau perempuan biasanya maaf ke belakang kan atau Ya. ke paha seperti itu. Nah, itu ternyata memang dari beberapa data yang saya baca itu ternyata di laki-laki itu ada enzim yang bisa mengcomfort ketika terjadi lemak yang berlebihan, itu dari testosteronnya dia itu Testosteron, ya? convert ke estrogen. Testosteron dikonvert ke estrogen. Iya. Oh, jadi apa lemaknya hilang? Bukan lemaknya hilang. Jadi laki-laki yang berlebihan berat badannya, which is dia lemaknya berlebihan, maka akan ada enzim yang mengubah lemak tadi. Iya. Mungkin tidak semua mengubah si lemak itu menjadi hormon wanita. Jadi begitu? Iya. Jadi kalau makin gendut, seorang laki-laki akan makin feminin? Saya tidak mengatakan feminin, tapi hormon laki-laki berkurang. Karena testosteron itu ada apa? Katanya ada skalanya, Dok ya? Ya, makanya testosteron itu ya dia sebenarnya bukan cuma hormon laki-laki saja. Ya. Makanya kalau Al-Qur'an menyebutkan tentang testosteron itu hormon kejantanan kan? Iya, boleh dikatakan begitulah ya. Susah banget. Ya, karena dia urusannya bukan cuma kejantanan doang masalahnya. Apalagi? Dia juga urusan sama mood, ide, motivasi. Oh, ada di situ juga. Makanya dalam Quran itu Allah menyebutkan laki-laki itu sosoknya ada dua kalimat atau kata yang Allah pakai. Yang pertama zukuroh sama rijal atau rujulah. Ini dua kata ini berbeda. Apa artinya? Zukuroh itu laki-laki yang laki-laki cuma jenis kelamin seorang laki-laki. Tapi kalau rijal dia satu komplek lelaki dengan komplit paket kejantanannya ada, paket pemimpinnya ada, paket apalagi idenya. Pantas orang Jambi banyak namanya Rijal ya. Rijal tuh bagus lah namanya. Makanya kalau dalam surah An-Nisa Rijal qawwam 'alan nisa kata Allah kan bahwa laki-laki itu pemimpin. Jadi kalau Al-Qur'an kita kan kalau pakai terjemahan Indonesia kita semua sebutnya tuh Rijal itu qawwam itu Rijal tuh pemimpin. Oke. 'Alan nisa. Jadi sebenarnya itu bukan itu sebenarnya. Jadi dia yang memutuskan, dia mungkin inisiator ya, eksekutor ya, apa evaluator ya, semua dalam satu paket. Oke, kita balik ke pertanyaan saya semula gitu. Jadi tolong lebih detail menjelaskan bagaimana bisa kita menguruskan perut. Saya lumayan agak kurus nih, saya turun 10 kilo ya. Ya, dan kemudian menaikkan hormon testosteron. Baik, ini mudah sebenarnya. Kalau pakai rumus standar, kalori in sama kalori out sama, maka maintain berat badan. Kalori in sama kalori out sama ya. Kemudian kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka dia akan turun berat badan. Kalori out lebih besar, kalori in lebih besar daripada kalori in, kalori in lebih besar daripada kalori out, maka naik berat badan. Itu rumus standarnya. Jadi kalau itu dipakai sebenarnya mudah sekali kita meng-apply rumus itu pada makanan kita sehari-hari. Contoh nih, kenapa sekarang obesitas atau mungkin penyakit-penyakit hubungannya sama kegemukan, ya lemak berlebih itu berlimpah di mana-mana. Karena contoh pagi-pagi orang sudah makan sebelum mungkin nasi uduk, nasi goreng misalkan ya. Ada nasi uduknya atau nasi goreng lah, mungkin gampang lah. Nasi gorengnya, kalau ada kerupuknya, ada bakwannya, terus ada teh manisnya, itu kan gula semua. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah ngasih tahu falyanzuril insanu ila ta'amin. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Al-Quran begitu. Jadi sebenarnya akhirnya apa? Karena gula yang berlebihan, akhirnya karena tubuh kita ini nggak kuat dengan atau tidak terbiasa dengan gula yang tinggi, dia kayak konslet bahasa saya itu. Konslet. Akhirnya sekarang kalau kita lihat penyakit-penyakit seperti stroke, kencing manis, darah tinggi segala macam itu kan bukan cuma kelebihan gula, tapi satu penyebab yang terjadi yang tidak diketahui orang banyak, dan ini akan jadi epidemik berikutnya adalah insulin resisten karena kelebihan gula. Jadi sudah yang dimakan nggak bener, nggak baik, berlebihan pula, banyak gula pula, ya sudahlah.
Tinggal tunggu waktunya itu. Jadi itu rumus sederhananya, Pak Elmi. Tapi kalau mau pakai rumus yang lain, itu saya bisa tambahkan sedikit lagi. Jadi misalkan nih, rumus turun berat badan apa? Kalori in tambah kalori out harus lebih kecil kalori in. Tapi kita nggak cukup cuman sekedar menurunkan berat badan. Karena saya dulu pernah bikin challenge di IG, udah lama, 4 tahun yang lalu mungkin. Saya bikinnya 7 Days Challenge JSR. Itu turunnya gampang banget, seminggu doang. Tapi itu agak drastis turunnya. Saya bilang, kalori itu kita batasin. Jadi kalau mungkin bahasa itu very low calorie diet gitu kan. Seperti itulah. Kemudian setelah kurus terus mereka mau ngapain? Nah, di sini akhirnya kita belajar lagi, masuk lagi. Sebenarnya kalau sudah masuk begitu, ketika kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka pasti turun berat badan. And then bagaimana supaya dia tetap bisa punya power? Masukin protein. Masukin protein. Jadi masukin protein, sayurnya masuk, dan karbonya kita kurangi, udah selesai itu. Daging masuk, sayur masuk, kalori kita batasin, nasi apa segala macam itu, ya dia akan maintain itu, kan akan memperkuat massa otot. Nah, memperkuat massa ototnya apalagi tambah lagi dengan namanya resistance training, exercise ya semacam barbel apa mungkin push up, squat segala macam, sifat menggunakan berat badan atau mungkin alat, itu lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi untuk mengobati insulin resisten tadi. Seperti itulah kurang lebih. Itu rumus sederhananya. Jadi kalau mau turun berat badan, ngurangi lemak, ya sudah. Gampang. Cuman yang susah apa? Yang susah tuh mengontrol nafsu. Nafsu makan terutama. Nafsu, karena Al-Quran tuh menyebutkan tentang makanan itu, setelah kata-kata kalimat halal dan thayyib itu ada kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi dalam makanan minuman kita tuh ada yang bercokol di situ. Emang setan banyak makan? Penyebab salah satu lemahnya iman adalah banyak makan. Banyak makan. Digodain setan. Makanya kan saya pikir setan banyak makan. Setan kayaknya dia banyak puasa. Tergantung kita ngasih makan dia atau tidak. Oke. Seperti itu. Oke, jadi menarik juga ya. Jadi sebenarnya, apalagi barangkali ya, Dokter Zaidu bisa menggambarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi gitu, yang bisa kita teladanin supaya kita hidup sehat, Dok. Saya baca buku Atomic Habits, mungkin Pak Ilmi baca juga lah. Atomic Habits, itu buku baru, karangan seorang penulis di Amerika. Dia kalau nggak salah non Muslim. Saya baca buku itu, termasuk juga apalagi itu ya, tentang kebiasaan-kebiasaan gitu kan. Kemudian saya coba cerita buku ini awalnya, dia ini pemain baseball. Kemudian setelah dia satu kali permainan SMA kalau nggak salah awalnya itu, kemudian stick baseball itu kena kalau nggak salah kepala beliau. Penulis buku ini, saya lupa namanya siapa itu. Akhirnya dia bisa survive intinya dengan kondisi yang sangat parah. Akhirnya nulislah buku itu, Atomic Habit itu. Oke. Dia menceritakan tiny habits, dia bilang will change everything, dia bilang. Sedikit perubahan kebiasaannya itu bisa mengubah segalanya. Saya bilang, ini kalau seandainya umat Islam itu ya, mempelajari bagaimana kebiasaan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu saya, spesifik dia memberitahu tentang kebiasaannya Nabi. Contoh ya. Nah, spesifik dia menyebut Nabi Muhammad. Oh enggak, di situ enggak sebutin. Cuman saya ini bicara, saya mau convert aja ke bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad. Sama dengan di buku itu. Jauh lebih powerful lah, Nabi punya cerita. Ya. Apa kebiasaan? Salah satunya dalam buku itu dibilang mulai, misalkan kita menyusun. Ini di buku Tiny Habit ya, Atomic Habit itu. Dia bilang kalau ketika Anda di rumah coba susun itu sendal berantakan itu tuh. Itu tiny dia bilang. Tapi itu bisa mengubah banyak hal. Kata dia begitulah. Nah, terus saya mencoba menjadi lebih sehat. Bukan jiwanya lebih tenang, kata dia begitu. Kemudian kita bisa punya ide bagus lagi segala macam. Saya bilang dalam hati saya gitu kan, kalau saatnya kita tahu bagaimana kebiasaan Nabi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, menurut saya itu jauh lebih powerful.